apakah kita berdoa di antara dua khutbah itu? Maka jawabannya adalah salah satu waktu mustajab dari sebagian pendapat para ulama, waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat adalah antara dua khutbah. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam babu salatil Jum'ah, bab yang ke-26, halaman 97, tentang salat Jumat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-140. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan hari Jumat maka hendaknya dia mandi. Mungkin terjemahannya kurang tepat, barang siapa yang mendapatkan hari Jumat. Barang siapa yang datang dari kalian pada salat Jumat. Nah, gitu ya. Barang siapa yang datang dari kalian pada salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan hukum mandi pada hari Jumat. Ada dua pendapat, dan pendapat jumhur yang dikuatkan, yaitu mayoritas para ulama dari mulai para sahabat, para tabi'in, dan bahkan dinukilkan ijma', kesepakatan para ulama bahwa salat Jumat hukumnya, atau mandi salat Jumat hukumnya adalah mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man tawaddaa
fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Siapa saja yang berwudu lalu ia perbagus wudunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, lalu ia mendengar untuk memperhatikan dan diam, tidak bergerak, maka diampuni dosanya antara dia dengan Jumat yang lainnya dan ditambah 3 hari. Berarti 10 hari diampuni dosanya kalau dia mendatangi sholat Jumat dalam keadaan berwudu yang sempurna. Kemudian saat Jumatan mendengarkan khutbah dengan berusaha memahaminya dan tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan. Tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan. Nah, di sini disebutkan siapa yang berwudu, tidak disebutkan siapa yang mandi, menunjukkan bahwa mandi untuk sholat Jumat hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang kita kuatkan. Dan juga ada hadis lain riwayat Imam Abu Dawud dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fahuwa afdal. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, ya, maka itu adalah baik. Dan siapa yang mandi, maka itu lebih afdal. Siapa yang mandi, maka itu lebih afdal. Ini kata-kata afdal menunjukkan tidak wajib. Kata-kata afdal menunjukkan tidak wajib. Taib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah sebutkan bahwa apakah mandi untuk hari Jumat ini karena harinya atau karena sholatnya? Maka jawabannya adalah karena sholatnya. Mandi hari Jumat karena sholatnya. Oleh karena itu mandi setelah subuh langsung, kemudian dia niatkan itu untuk mandi sholat Jumat, maka mencukupi mandinya. Ya, mencukupi mandinya. Nah, ini biasa kalau orang yang kerja dan nanti dia tidak pulang ke rumah untuk berganti baju, maka setelah sholat subuh dia mandi dengan niatkan untuk sholat Jumat. Maka ini sudah mencukupi. Kenapa? Karena mandi di hari Jumat itu karena sholatnya, bukan karena harinya, bukan karena harinya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian permasalahan selanjutnya, apakah sah mandi satu kali dengan 2 niatan? Mandi junub dan mandi sholat Jumat. Maka pendapat yang kita kuatkan adalah sah mandi satu kali dengan 2 niatan. Niat mandi junub dan niat mandi untuk sholat Jumat. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, mayoritas para ulama rahimahumullah. Dan ini termasuk di dalam permasalahan fikih yang dibicarakan oleh para ulama, yaitu namanya at-tasyrik fin niyah. Mensyarikatkan ibadah di dalam niat. Maksudnya ibadahnya serupa, dikerjakan sekali dengan niatan 2. Contohnya tadi mandi sholat Jumat dan mandi junub, ibadahnya serupa, maka boleh dikerjakan sekali saja, tapi niatkan 2, mandi junub dengan mandi sholat Jumat. Sholat juga begitu.
Kalau ada sholat yang bisa digabung, maka boleh. Seperti misalkan antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah. Sholat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Baik, sekarang dia sholat subuh misalkan. Sholat subuhnya sudah masuk waktu azan subuh. Kemudian dia masuk masjid. Masuk masjid di situ di hadapan dia ada 2. Sholat qabliyah subuh dan sholat tahiyatul masjid. Mana yang didahulukan atau bolehkah dijamak? Jawabannya adalah boleh bukan dijamak, boleh digabung. Mengerjakan satu kali dengan 2 niat. Sholat tahiyatul masjid dan sholat qabliyah. Ya, sholat tahiyatul masjid dan sholat qabliyah. Dan ini ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, salah satu dari 2 ibadah tersebut yang ini gabung bukan ibadah yang ikut pada sebelumnya. Bukan ibadah yang ikut pada sebelumnya. Yang kedua adalah ibadah yang ingin digabung itu adalah bukan ibadah tersendiri. Maksudnya bukan ibadah tersendiri itu adalah bukan ibadah yang khusus. Seperti misalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat subuh. Maka sholat subuh ibadah khusus, sholat 2 rakaat sebelum subuh juga ibadah khusus, tidak bisa digabung. Misalkan nih, ada orang masuk masjid pas setelah azan subuh, sholat dia niatkan sholat qabliyah subuh dan sholat subuh. Nah itu enggak boleh. Kenapa? Karena 2 dari ibadah tersebut dua-duanya adalah tersendiri. Qabliyah subuh ada dalilnya tersendiri dan sholat subuh tersendiri, tidak bisa digabung. Berarti yang bisa digabung adalah sholat-sholat yang tidak mengikuti ibadah sebelumnya dan tidak tersendiri. Ya, sholat-sholat yang tidak mengikuti ibadah sebelumnya dan sholat-sholat yang tersendiri. Nah, taib para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika seseorang mandi junub dan belum meniatkan mandi sholat Jumat, apakah sah mandinya? Jadi dia ingin mengumpulkan 2 niat. Niat mandi junub dan niat mandi sholat Jumat. Maka jawabannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus diniatkan dua-duanya. Tidak sah kalau cuma niat salah satu darinya. Harus diniatkan dua-duanya. Niat mandi junub untuk mengangkat hadas besar, niat mandi untuk sholat Jumat. Maka bisa digabung dua-duanya. Kalau tidak ada niat dua-duanya, cuma ada niat satu, misalkan niatnya mandi junub, maka berarti dia tidak mandi sholat Jumat. Atau sebaliknya, kalau seandainya dia cuma mandi sholat Jumat niatnya, tidak berniat mandi junub, terangkat nggak hadasnya? Tidak. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Jadi kalau ada orang dalam keadaan junub, ya bergaul dengan istrinya di pagi hari, lalu dia ingin pergi sholat Jumat, apa yang dia kerjakan? Dia hanya mandi sholat Jumat, meniatkan di dalam kalbunya mandi sholat Jumat. Apakah terangkat junubnya? Tidak, karena tidak ada niat. Harus ada niat. Niatnya harus 2 berarti. Yang pertama mandi karena sholat Jumat.
Ya. Kemudian yang kedua yaitu karena dia mandi untuk mengerjakan junubnya tadi, harus dia niatkan dua-duanya. Kalau tidak sah mandinya, tidak terangkat junubnya, bukan tidak sah, tidak terangkat junubnya, sehingga dia tidak bisa sholat sebenarnya. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang yang tidak diwajibkan atasnya Jumat, jika dia menghadirinya, apakah wajib baginya untuk mandi? Misalkan nih, perempuan tidak wajib sholat Jumat kan? Lalu dia ingin menghadiri sholat Jumat, wajib nggak dia mandi? Paham pertanyaannya? Paham permasalahannya ya? Perempuan ataupun musafir, dia masuk ke dalam masjid, orang sholat Jumat, maka dia ikut sholat Jumat, tetapi dia belum mandi, ya, dia belum mandi. Maka apakah wajib baginya mandi? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena mandi untuk sholat Jumat hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis ke-141. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbatain wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bijulus. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah 2 kali dengan berdiri. Beliau memisahkan kedua khutbah itu dengan duduk, ya, dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum khutbah Jumat. Apa hukum khutbah Jumat? Maka jawabannya adalah khutbah Jumat bagi khatib dan bagi yang hadiri sholat Jumat, maka khutbah Jumat hukumnya adalah wajib, tidak sah tanpa khutbah Jumat. Dan ini syarat sholat Jumat, syarat sahnya sholat Jumat, ya, syarat sahnya sholat apa? Jumat. Dan ini pendapat jumhur bahwa sholat Jumat harus ada khutbahnya. Dan dalilnya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan salat untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah sini maksudnya adalah khutbah Jumat. Maka hadirilah untuk menghadiri zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Nah, ini dalil bahwa khutbah waktu Jumat hukumnya wajib. Syarat sahnya salat Jumat. Hukumnya wajib, syarat sahnya salat Jumat. Kemudian salah satu sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan khutbah Jumat selama hidup beliau. Selama hidup beliau tidak pernah tidak khutbah Jumat. Kemudian permasalahan selanjutnya, apakah disyaratkan sholat Jumat harus ada 2 khutbah? Apakah disyaratkan sholat Jumat harus ada 2 khutbah? Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Apa tadi pertanyaannya? Apakah disyaratkan 2 khutbah Jumat di dalam salat Jumat ataukah cukup 1 khutbah? Ya.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua khutbah Jumat adalah syarat. Tidak sah salat Jumat kecuali dengan dua khutbah tersebut. Dua khutbah Jumat adalah syarat sahnya salat Jumat. Tidak sah salat Jumat tanpa dua khutbah tersebut. Baik Ustaz, kalau ada jumlahnya sudah banyak, tapi nggak ada yang bisa khutbah. Pernah nggak begitu? Ada nggak? Mungkin nggak keadaan seperti itu? Mungkin. Ya, jumlahnya sudah mencukupi, tapi nggak ada yang bisa khutbah. Ada orang pernah diceritakan kawan-kawan di Jogja yang biasa jalan lawan ulun kalau ulun lagi ke Jogja. Jadi ikhwah ngaji dia sudah bisa khutbah lah, ya. Kemudian naik ke atas mimbar. Waktu itu lagi 17-an. Maka langsung dia setelah innalhamdulillah walhamdulillah sampai amma ba'du fa inna asdaqal hadis sampai selesai kullu bid'atin dhalalah kullu dhalatin finnar. Kemudian beliau mengatakan ayyuhal muslimun, proklamasi. Ya, maksudnya awalannya begitu dia. Padahal isinya nanti berkaitan dengan bersyukur atas nikmat. Ya, ini hati-hati kalau masuk ke masjid, jumlah orangnya cukup tapi tidak ada yang berani khutbah. Dan itu banyak sekarang di masjid-masjid. Makanya salah satu tujuan kita buat pesantren adalah dia bisa berdakwah, minimal naik khutbah, ya minimal naik khutbah, karena diperlukan sangat untuk seseorang untuk kaum muslimin banyak yang khutbah Jumat. Dan saya pribadi terasa kurang kalau seandainya tidak khutbah Jumat, meskipun apalagi kalau di Banjar. Ya, aneh aja kalau seandainya nggak ada khutbah gitu, nggak ada jadwal khutbah itu aneh, gitu. Tidak nyaman gitu. Tidak nyaman itu karena kenapa? Karena khutbah Jumat itu adalah satu-satunya majelis yang dihadiri oleh banyak kaum muslimin yang mungkin dia sekali sepekan saja bisa ikut duduk di majelis ilmu. Selainnya mungkin karena sibuk dan seterusnya. Apalagi di luar kota tuh. Saya biasanya request minta sama panitia kalau bisa ada khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu tadi sebabnya. Kita bisa menceramahi orang yang mungkin belum pernah duduk di majelis ilmu. Dan dia akhirnya dapat ceramah minimal sekali sepekan. Yang jelas para ikhwah, khutbah Jumat itu 2 dan itu syarat sahnya sholat Jumat. Maka tidak cukup kalau khutbahnya cuma sekali, tidak sah sholatnya. Nah, kemudian selanjutnya apa batasan sahnya khutbah? Jadi khatib naik itu batasan dia khutbahnya itu sah apa? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada pendapat yang mengatakan bahwa khutbah Jumat akan sah apabila dimulai dengan alhamdulillah. Ya, dimulai dengan alhamdulillah. Khutbah Jumat akan sah apabila dimulai dengan alhamdulillah. Kemudian yang kedua dengan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga memberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat membaca Al-Qur'an, yang kelima berdoa. Nah, inilah 5 urutan yang lengkap untuk khutbah Jumat. Belum pernah khutbah di Aceh, ya, ujung
di Sabang kalau tidak salah waktu itu. Maka diberitahu tentang rukun-rukun khutbah. Ya. Padahal ulun tahu tapi ulun dengarkan. Oh iya Pak, insyaallah. Ya, pertama alhamdulillah, kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah itu berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membaca Al-Qur'an walau satu ayat. Yang kelima, doa. Ini bisa dikerjakan di khutbah yang pertama dan juga di khutbah yang kedua. Jadi maklum ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah wa huwa ajzam." Setiap ucapan ataupun perkataan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka dia adalah perkataan yang cacat. Kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semua dalil yang menunjukkan bahwa khutbah Jumat itu ada disyariatkan khatibnya untuk berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat untuk bertakwa. Lalu kemudian yang keempat membaca ayat dari Al-Qur'an. Ya. Yang kelima adalah doa. Nah, itu urutan yang kira-kira sempurna dari khutbah Jumat. Apa tadi yang pertama, Pak? Kalau pindah-pindah naik khutbah lah. Kita kan nggak tahu. Yang pertama apa? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian bersalawat atas Nabi. Dan yang lebih utama adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu apa? Berwasiat untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fi anfusikum wa amwalikum wa ahlikum. Ya. Pokoknya wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Yang kelima, yang keempat membaca Al-Quran. Harus ada ayat yang dibaca dari Al-Quran. Ya. Kemudian yang kelima adalah doa. Ya, yang kelima adalah doa. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum duduk di antara dua khutbah. Hukum duduk di antara dua khutbah. Maka jawabannya adalah dianjurkan duduk di antara dua khutbah. Ya, sudah khutbah yang pertama, lalu duduk. Lalu lanjut pada khutbah yang kedua. Dan adalah pendapat jumhur, para ulama, rahimahumullah ta'ala. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, ini adalah mazhabnya Imam Malik, mazhabnya orang-orang Irak, dan seluruh ahli fikih sedunia, kecuali Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, annal julus bainal khutbatain la syai'a ala man tarakahu. Bahwa duduk di antara dua khutbah tidak ada dosa bagi siapa yang meninggalkannya. Jadi tidak mengapa seseorang tidak duduk di antara dua khutbah. Baik. Permasalahan selanjutnya, apakah disyaratkan untuk berkhutbah Jumat itu dalam keadaan suci? Baik khutbah pertama atau khutbah yang kedua atau kedua-duanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, bahwa tidak disyaratkan bersuci ketika
dua khutbah tersebut. Tidak disyaratkan bersuci ketika dua khutbah tersebut. Nah, jadi tidak mengapa kalau seandainya pas bekantut misalkan, khutbah bekantut, pas setelah rakaat setelah khutbah pertama, duduklah sidin, ya, bekantut. Apakah keluar, ambil wudhu, lalu sambung khutbah, ataukah lanjutkan? Maka kita katakan tidak disyaratkan khutbah Jumat dalam keadaan apa? Bersuci. Dan ini pendapat jumhur. Ya, ini adalah pendapat jumhur. Seperti juga azan. Azan tidak disyaratkan untuk bersuci. Ya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam madhabnya yang baru. Qaulun jadid. Ya, ada qaulul qadim, ada qaul jadid. Pendapat yang lama, pendapat yang baru. Pendapat yang baru adalah tidak disyaratkan. Harus dalam keadaan bersuci. Kecuali kalau seandainya si khatib atau khutbahnya tadi dalam keadaan junub. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati Allah disyaratkan. Harus lepas dari junubnya dulu. Baru setelah itu dia memanjangkan dia tadi dalam keadaan bersuci dari junub. Kalau seandainya suci dari junub maka boleh khutbah. Kalau tidak maka dia tidak boleh berkhutbah. Nah, tetapi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa yang paling afdal berkhutbah dalam keadaan suci. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Nah, apa hukum khutbah dalam keadaan berdiri? Artinya boleh nggak khutbah duduk? Misalkan yang tuha benar sudah, ya, yang kalau lagi khutbah tuh bikin mengantuk, kadang kedengaran suaranya lagi, ya. Maka apakah harus berdiri atau tidak? Jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wajib berdiri dalam dua khutbah. Dan inilah mazhab Syafi'i. Dan salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan dalilnya surat Al-Jumu'ah ayat 11. Wa tarakuka qa'ima. Mereka apabila melihat perniagaan maka mereka meninggalkan sholat Jumat. Yang mana Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri. Nah, gitu ya. Dalam keadaan berdiri. Dan juga hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah SAW yakhtubu yaumul Jum'ah qa'iman. Adalah Rasul SAW berkhutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri. Tsumma yajlis, kemudian duduk. Tsumma yaqum kama taf'aluna al-yaum. Kemudian berdiri sebagaimana yang kalian kerjakan hari ini. Nah, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa khutbah Jumat lebih dahulu daripada sholat. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa khutbah Jumat lebih dahulu daripada sholat. Dan itu syarat sahnya sholat Jumat. Itu syarat sahnya sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat kecuali mendahulukan khutbah daripada sholat Jumatnya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, khatib apabila dia berkhutbah maka dia menghadap kepada seluruh jamaah di masjid. Ya.
Selanjutnya adalah apakah orang yang berkhutbah diakah juga yang paling pantas untuk mengimami sholat? Ya, kalau dia berkhutbah, apakah dia paling pantas? Apakah paling pantas mengimami sholat adalah yang berkhutbah? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkhutbah dia lebih utama untuk dia menjadi imam. Ya, dia lebih utama untuk dia menjadi imam. Kapan boleh waktu khutbah Jumat? Apakah boleh khutbah Jumat sebelum masuk waktu sholat Jumat? Yang mana kalau seandainya dia khutbah Jumat, maka kemudian nanti setelah selesai sudah masuk waktu zuhur. Memberi contoh misalkan sekarang kalau dilihat zuhurnya jam 12:11. Si Din ini khutbah Jumatnya jam 12. Jadi nanti selesai khutbah langsung bisa sholat. Nah, bolehkah seperti itu? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, madhabul fuqaha'i kulluhum la tajuzul jum'ah indahum walal khutbah laha inda illa ba'da az-zawal illa annahum ikhtalafu fi sa'ati waqtiha wa akhirih. Para ulama seluruhnya mempunyai pendapat tidak boleh sholat Jumat ya pada waktu khutbah. Pada waktu belum masuk waktu zuhur. Tidak boleh juga khutbah Jumat kecuali setelah masuk waktu zuhur. Ya, setelah masuk waktu zuhur. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya adalah sahkah salat Jumat orang yang tidak mendengar khutbah Jumat? Banyaklah yang kayak ini. Hah? Banyaklah. Ikut salat Jumat tapi tidak mendengar khutbah Jumat. Entah di luar masjid, entah dalam masjid, tidak mendengar khutbah Jumat. Maka jawabannya adalah disyaratkan tidak disyaratkan untuk mendengar khutbah Jumat bagi yang ingin sholat Jumat. Tidak disyaratkan. Ini bukan berarti pian datang pas waktu iqamah aja. Ya, tapi ini kita berbicara masalah fikih. Tidak disyaratkan untuk mendengar khutbah Jumat agar sholat Jumatnya sah. Ya, dan ini pendapat Imam Al-Auza'i dari kalangan tabi'i, Imam Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, jadi berarti kalau begitu sholat Jumat tanpa khutbah boleh lah. Tadi apa? Tidak sah. Ya, makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa sholat Jumat saja tanpa mendengar khutbah, maka ini dikhawatirkan dia tidak sah. Sholat Jumat saja tanpa mendengar khutbah dikhawatirkan tidak sah. Baik. Kalau khatib Jumat mengucapkan doa, apakah kita amini atau tidak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, bahwa kalau seandainya khatib menyebutkan doa di dalam khutbahnya, maka seseorang tidak menyebutkan amin. Seseorang tidak menyebutkan amin atas doanya khatib. Ya, atas doanya khatib.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi dia mengucapkan amin dalam keadaan lirih saja, tidak diumumkan. Dalam keadaan suaranya lirih saja, tidak diumumkan. Baik, terakhir masalah khutbah Jumat. Apakah disyaratkan khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, majelis fikih, yaitu majelis para ulama fikih yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah, berpendapat warra'yul a'dal huwa anna al-lughatal arabiyyah fi ada'i khutbatil jum'ah wal 'idain fi ghairil biladin natiqati biha laysat syartan li sihhatiha. Bahwa bahasa Arab saat khutbah Jumat, saat salat dua idul hari raya, dua hari raya di daerah yang tidak berbicara bahasa Arab dengannya, maka ini tidak disyaratkan kesahihan Jumatnya. Saya ulangi ya, bahwa pendapat yang diambil adalah bahwa bahasa Arab saat berkhutbah Jumat, saat sholat hari raya, dua hari raya, di selain negara yang berbicara dengannya, dengan bahasa Arab tersebut, maka ini tidak sah. Maka ini bukan syarat sahnya khutbah Jumat. Kalau kita di Indonesia nih, jarang ada yang mengetahui bahasa Arab. Maka pada saat itu tidak wajib untuk khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Nah, tapi kalau seandainya di tengah santri, orang tahu bahasa Arab semua, bagaimana? Maka jawabannya ada kemungkinan masih ada jamaah-jamaah lain yang mereka tidak paham bahasa Arab. Maka pada saat itu tidak mengapa pakai bahasa Indonesia, tidak merupakan syarat sah untuk khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Bagi yang di daerahnya tidak ada yang mengetahui bahasa Arab, kemudian juga dia tidak di daerah yang berbahasa Arab. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah selesai pembicaraan yang berkaitan dengan khutbah. Pada malam ini kita mengambil dua hadis, atau satu hadis yang ke-141. Nah, ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam. Di sebelah tuh mana? Di jamaah kaum muslimin yang lain. Gitu. Di antara dua khutbah itu ada mereka berdoa, Ustadz. Kalau di tempat kita itu kan kadang kalau di antara dua khutbah itu kan duduk, apakah makmum itu juga berdoa, Ustadz? Oh ya. Kalau di sebagian masjid kaum muslimin, antara dua khutbah ada disediakan waktu untuk berdoa. Bahkan ada bilalnya. Ya, ada bilalnya yang membimbingnya untuk berdoa. Apa bacaannya biasanya? Ya, bersolawat. Habis itu gitu aja, selawat aja. Selawat aja kayaknya ya. Nah, apakah kita berdoa di antara dua khutbah itu? Maka jawabannya adalah salah satu waktu mustajab dari sebagian pendapat para ulama, waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat adalah antara dua khutbah. Ada lagi pendapat yang lain, waktu mustajab di hari Jumat untuk berdoa adalah dari mulai naiknya imam ke atas mimbar sampai selesainya sholat Jumat. Itu waktu mustajab. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, berdoa di waktu mustajab adalah akhiru sa'atin ba'da salatil asr. Akhir waktu sholat asar sebelum sholat maghrib. Itu waktu mustajab untuk berdoa.
Nah, sekarang apakah kita berdoa? Iya, berdoa. Tetapi sendiri tidak ada pengomandoan. Apalagi menyebutkan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras untuk memimpin, ini tidak ada contoh. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika khutbah Jumat ada khatib yang ketika berdoa terakhir itu yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Jadi bagi makmum, apakah ketika khatibnya berdoa terakhir itu mengangkat tangan, apa kita mengikuti mengangkat tangan dan bagaimana? Yang kedua, ketika bulan Maulid tadi rata-rata khatibnya itu banyak membacakan hadis-hadis yang palsu. Jadi apa hukum khutbahnya gitu? Terima kasih. Tahu aja pian palsu berarti itulah. Inggih tahu. Hanya sudah membaca Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah kita mengangkat doa saat khatib Jumat berdoa dan khatib Jumatnya mengangkat tangan untuk berdoa? Jawabannya tidak. Karena asal hukumnya sebenarnya khatib saat khutbah dia berdoa. Silahkan dia berdoa untuk kepentingan kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat tangan kecuali satu jari saja. Maka tidak ada suruhan atau perintah sepengetahuan pendek saya dari Rasul SAW untuk makmum ketika khutbah Jumat dan ada doa membaca atau mengangkat tangan dan mengamini, tidak. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kalau khatib Jumatnya membawakan hadis palsu, apa kita sebagai makmumnya sah tidak salat Jumatnya? Itu urusan khatib tuh. Ya itu urusan khatib. Ya, tanggung jawab khatib. Sah saja salatnya. Dan yang paling, makanya kita pentingnya tadi membicarakan ada 5 tahapan khutbah. Nah, itu kalau itu tercapai di dalam khutbah sidin, meskipun dia membawakan hadis palsu, meskipun tidak boleh sebenarnya membawakan hadis palsu, tapi kalau terbawakan hadis palsu, asalkan mencukupi 5 perkara tadi, maka sah khutbah Jumat. Apa 5 perkara tadi? Alhamdulillah, pujian kepada Allah, salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, takwa, wasiat untuk bertakwa, kemudian membaca Al-Quran walau 1 ayat, ya. Kemudian yang kelima doa. Nah itu, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ketika sholat Jumat, khotibnya di khutbah pertama tidak membaca salawat, kemudian beliau diturunkan diganti khotib, itu gimana Tad? Iya. Ya itu nanti kita sebenarnya pembicaranya itu apa hukum bersolawat di saat khutbah Jumat. Nah, gitu ya. Apa hukum bersolawat di saat khutbah Jumat? Maka jawabannya adalah wallahu alam, dia dianjurkan saja. Tidak merupakan syarat sahnya khutbah. Nah, pian tahulah kenapa mereka turunkan, bukan karena benci kepada khatibnya, tetapi khutbahnya menurut mereka tidak sah karena tidak ada sholawat. Nah, sedangkan si khatib ini menganggap sholawat itu tidak wajib, maka dia akhirnya tidak bersolawat. Ya, makanya waktu itu yang saya ceritakan tadi, sebelum naik khutbah, beliau sudah mengingatkan, ya, karena beliau kasihan nanti dengan saya, kamu akan diturunkan oleh masyarakat kalau seandainya tidak mengikuti ini, ya, yang 5 perkara tadi. Nah, jadi sama seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa sholawat itu hukumnya di dalam khutbah Jumat tidak wajib, sunnah, ya, sunnah. Memang khilaf di antara ulama
Ada yang mengatakan dia wajib, berarti kalau seandainya tidak pakai selawat, tidak sah khutbahnya. Makanya diturunkan sidinnya. Ya, diganti dengan yang lain. Alhamdulillah banyak penggantinya kalau gitu. Kalau pas kededak ya Pak. Ya. Nah, ada yang lain? Baik. Itu yang saya sebutkan tadi, tidak ada syarat wajib, ya, hanya disunnahkan saat khutbah Jumat, dan itu adalah mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Hanafi, bahwa dia hanya dianjurkan saja, tidak diwajibkan. Tapi sebagian ada yang menganggap bahwasanya khutbah Jumat itu seperti sholat zuhur. Sedangkan kita kalau lagi sholat zuhur, itu kan ada salawatnya ketika kita tasyahud. Nah, makanya pada saat itu ya, mereka mengatakan bahwa salawat saat khutbah itu hukumnya wajib. Kalau tertinggal berarti khutbah Jumatnya tidak sah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.